kamu suka nggak sama cewek Turki? Kayak gitu. Kamu ada niatan nggak buat nikah sama orang Turki? Aku bahkan sampai ditanya seperti itu. Kalau kalian yang S1 nih disuruh ngerjain matematika, ada kenalan nggak di Turki? Kamu udah daftar univ di Indo belum? Jadi di dalam ruangan itu ada 4 orang. Yang pertama itu bertugas untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain amma ba'd. Jadi, di sini aku bakalan share pengalaman aku ketika mengikuti wawancara Turki Bursleri tahun lalu. Singkat cerita, aku dapat email dari YTB sekitar pukul 9 atau 10 malam di bulan ini, tepatnya di akhir-akhir bulan April itu, yang menyatakan alhamdulillah aku lulus berkas dan juga lanjut ke tahap wawancara. Nah, pada saat itu aku dapatnya gelombang pertama. Jadi ada 3 gelombang. Gelombang pertama tanggal 25 Mei, gelombang kedua 26 Mei, dan gelombang ketiga 27 Mei. Dan pada saat itu cuman berselang sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan aku ke Jakarta. Jadi aku punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Nah, sedikit tips juga buat teman-teman, ketika kalian alhamdulillah dinyatakan lulus wawancara, jangan berangkat ke Jakarta ataupun Aceh mepet-mepet waktu gitu. Jadi kalau aku kan dapat tanggal 25, jadi aku berangkat ke Jakarta itu sekitar 3 hari, itu ya paling maksimal ya 3 hari sebelum hari H gitu. Nah, gunanya apa? Selama aku di Jakarta, waktu kosong itu aku gunain untuk survei lokasi. Kebetulan aku dapat lokasi wawancara di UI Salemba, dan tempat itu aku belum tahu. Jadi aku pakai waktu kosong aku buat survei lokasi dan juga buat ngenalin gimana caranya aku ke sana gitu. Karena di sana aku sendiri, dalam artian aku nggak punya keluarga di Jakarta. Aku nginep di rumah teman di Tangerang Selatan, jadi aku harus tahu gimana transportasi publik dari Tangerang Selatan ke UI Salemba. 1 hari aku survei lokasi, setelah itu besoknya aku pakai buat belajar dan persiapan untuk wawancara, dan pas hari H, aku berangkat lebih awal lagi, karena aku juga dapat jadwal pagi hari. Jadi ada 3, pagi, siang, sore. Dan di tanggal 25 itu aku dapat pagi, aku berangkat setelah sholat subuh. Nah, itu pun aku berangkat jam 5 dan sampai di UI Salemba itu sekitar pukul 7. Karena yang harus kalian perhatikan adalah kemacetan di Jakarta. Dan yang kedua, bisa saja kalian nyasar lagi. Kalau waktu itu aku nyasar, walaupun udah tahu, tetap aja karena pertama kali aku muter-muter dulu sampai pada akhirnya nanya-nanya ke orang, aku sampai ke UI Salemba. Sampai di sana, ruangan pastinya aku belum tahu, aku ke perpus, aku buka semua berkas aku pelajari kembali, dan singkat cerita aku dapat informasi dari grup angkatan 2019 itu, persiapan wawancara, kalau misalnya diadakan di lantai 3 atau lantai 4 gitu. Jadi aku menuju ke lantai tersebut, dan ternyata pada saat itu, ini juga yang harus kalian perhatikan, sistemnya itu dirubah. Mungkin karena pada saat itu cuaca lagi tidak kondusif, hujan gitu, jadi beberapa awardee yang mungkin jadwalnya itu pagi, mereka belum datang. Tapi si pihak YTB ini memberi kebijakan dengan mengganti sistemnya. Jadi siapa yang datang pada saat itu langsung tulis nama dan akan dipanggil sesuai dengan urutan nama yang ada di kertas tersebut. Jadi tidak berdasarkan yang ada di email tersebut. Nah, pada saat itu aku menulis nama aku di pertengahan gitu. Aku nggak mau terlalu cepat, nggak mau juga terlalu lama. Jadi aku di antara 5 sampai di atas 5, tapi nggak di atas 10 gitu. 5 dan 10, 6, 7, 8 kayak gitulah urutan wawancara aku. Karena ketika teman-teman melakukan wawancara di awal waktu itu, si pewawancaranya masih fresh gitu, mereka belum capek, dan biasanya ketika mereka udah capek itu juga berpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dia ajukan ke
si calon penerima beasiswa. Setelah sampai di lokasi, gunakan momen itu untuk saling berkenalan dengan para awardee lain. Kalian juga bisa sharing, sehingga wawasan kalian itu bisa lebih menambah lagi, dan juga kalian bisa sharing terkait dengan gimana negara Turki, kayak gitu kan. Singkat cerita, aku dipanggil nih. Jadi di dalam ruangan itu ada 4 orang. Yang pertama itu bertugas untuk manggil awardee untuk masuk. Jadi dia itu keluar masuk ruangan gitu. Terus pada saat di dalam, si orang itu juga yang ngambil berkas kita ataupun tools yang kalian bawa. Karena kalian dibebaskan untuk membawa tools ataupun alat peraga serta karya yang mungkin kalian pengen perlihatkan gitu ke pewawancara. Tapi satu hal yang pasti yang harus kalian bawa adalah berkas asli yang kalian upload di TBBS. Jadi semua yang kalian upload di TBBS itu, saran aku nih, kalian satukan di dalam satu bundle seperti ini. Jadi aku gunain yang seperti ini nih. Ini tuh map plastik, yang dimana itu isinya di bagian dalam ada lembaran-lembaran plastik lagi yang transparan, terus bisa dimasukin gitu sertifikat. Jadi si pewawancara itu tidak perlu membuka lagi, mereka tinggal lihat satu persatu karena udah terlihat transparan gitu. Dan juga tips lagi nih, kalian urutkan dokumen kalian dengan rapi. Dalam artian di bagian depan itu dokumen penting seperti ijazah dan juga berkas-berkas penting lainnya. Jadi kalian bisa lihat deh di TBBS kalian, itu kan berurut nih dari atas informasi data pribadi penting sampai ke data penunjang. Itu juga kalian urutkan di dokumen kalian. Jadi nanti pada saat pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka juga bisa bertanya secara berurut gitu, sesuai dengan berkas yang kalian setor pada saat di dalam ruangan. Nah, tugas orang yang kedua ini itu adalah dia yang benar-benar nanyain kita. Jadi tugas orang yang kedua ini memang yang akan banyak nanya ke kita. Semua pertanyaan biasanya dari dia. Dan orang yang ketiga di sampingnya lagi itu biasanya dia pakai laptop, dan di laptopnya itu kalau nggak salah ya, kemarin aku tuh taunya dia buka data kita. Jadi dia buka data online kita di TBBS dan juga informasi universitas yang pernah kita pilih. Jadi kan kita milih sekitar 12 univ gitu kan. Nah, itu bakalan dicocokkan nantinya dengan kemampuan kita pada saat wawancara. Kita cocoknya di universitas mana gitu. Terus yang keempat ini, dari awardee sebelumnya juga pernah mengatakan, dan aku juga ngalamin pada saat itu, bisa dibilang emang mungkin psikolog ya. Karena dia itu selama proses wawancara cuman diem, kadang bicara juga sih tapi sesekali gitu, dan juga memerhatikan kita gitu. Jadi dia bakalan perhatiin kita pada saat bicara, dan akan nyatat beberapa poin-poin penting di selembar kertas atau biasanya juga pakai laptop kayak gitu. Nah, selanjutnya tips lagi nih buat teman-teman, pada saat masuk ke ruangan itu usahakan kalian buat first impression yang bagus. Jadi pada saat itu aku udah dapat bocoran ataupun kisi-kisi dari awardee sebelumnya kalau misalnya orang Turki itu suka ketika kita memakai bahasanya gitu. Sepertinya sama juga sih buat kita di Indo. Misalnya nih kita lagi ketemu bule dari luar negeri datang ke Indonesia gitu kan, terus liburan, terus mereka nyapa kita pakai bahasa Indonesia, tentunya kita bahagia kan, terus kayak wah, kok dia bisa sih kayak gitu. Nah, sama juga orang luar Indonesia, ketika kita tahu bahasa mereka, mereka bakalan respect ke kita. Nah, first impression yang baik itu aku gunain pada saat itu. Aku masuk, ngucapin salam, dan tentunya aku langsung sapa mereka pakai kata Turki gitu, kayak merhaba, nasılsınız, artinya tuh halo, gimana kabar kalian. Nah, sampai aku duduk, aku masih pakai bahasa Turki, dan aku ngelihat raut muka mereka yang mungkin udah sedikit capek gitu kan, terus berubah lebih excited ketika mereka dengar aku pakai bahasa Turki. Dan itu aku merasa pada saat itu aku berhasil membuat first impression yang bagus. Nah, lanjut aku kenalin diri pakai bahasa Turki, misalnya benim adım Fahruki Waris, ben 23 yaşındayım. Itu artinya nama saya Fahruki Waris, umur saya 23.
cuman sampai situ doang. Jadi aku cuman searching di Google Translate sampai tahap itu doang, maksudnya segitu, dan ternyata itu berhasil buat membuat si pewawancara senang gitu di awal, sampai mereka nanyain, oh kamu jago bahasa Turki, terus dia ngasih bahasa Turki lagi yang lebih susah, aku nggak bisa jawab, sambil mereka tertawa gitu. Jadi kalau kalian udah bisa buat pewawancara di awal ketawa, itu salah satu tanda positif lah buat kalian ke depannya. Karena ketika di awal kalian udah serius nih, pertanyaan mereka juga bakalan serius terus sampai akhir gitu kan. Nah, lanjut nih. Ngasih tahu kisi-kisi atau gambaran umum pertanyaan yang diajukan pihak YTB ke awardee tahun 2019 kemarin. Kebetulan setelah kita wawancara, ada beberapa tweet yang dikirim ke grup dan kita satukan gitu, biar mungkin bisa membantu teman-teman ataupun adik-adik nantinya pada saat wawancara. Jadi ini di grup aku udah akan bacakannya ke kalian. Yang pertama, ceritakan tentang dirimu.